Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya meneruskan saja tadi apa yang disampaikan oleh Buya ya tentang suasana perang antara Rusia dan Ukraina. Perang itu adalah konflik membangun suatu suasana yang tidak damai, ya namanya perang yang tidak damai. Padahal syarat utama untuk membangun itu adalah suasana yang damai. Syarat utama untuk menstabilisasi perekonomian itu adalah damai ataupun peaceful koeksistensi. Dan kita bersyukur Indonesia dan regional yang ada di kawasan, katakanlah misalnya ASEAN, masih hidup dalam suasana damai. Itu modal pertama kita untuk membuat kita tetap optimis dalam menghadapi situasi perekonomian global ataupun situasi konflik yang terjadi secara multipolar pada saat ini. Nah, kemudian yang kedua, optimisme yang juga beranjak dari rasa syukur adalah bahwa kita berada di negara khatulistiwa. Matahari tidak pernah berhenti menyinari bumi Indonesia dari barat sampai timur, sementara di sebagian belahan dunia barat pada saat ini lagi mengalami musim salju. Implikasinya apa? Implikasinya dengan sinar matahari yang berkembang terus dan bersinar terus setiap waktu selama 365 hari, proses fotosintesa terhadap tanaman itu bisa berlangsung terus-menerus. Nah, ini juga yang perlu kita syukuri, sehingga kemudian ketergantungan kita terhadap bahan-bahan makanan yang katakanlah misalnya yang dominan seperti itu tidak terjadi di Indonesia. Kita punya kesempatan ada beras, ada jagung, kemudian ada berbagai macam kebutuhan untuk pemenuhan asupan makanan pokok yang berbasis wilayah tropika. Tentu akan sangat berbeda dengan negara-negara yang berada dalam wilayah iklim temperate, yang hanya bisa satu kali panen misalnya dalam satu tahun gandum, dan itu pun hanya di musim panas saja gitu. Dan tentu apabila kemudian cadangan pangannya terganggu, maka kemudian otomatis itu akan mengakibatkan kelangkaan akan menciptakan kenaikan harga. Itulah yang terjadi kemudian di beberapa negara di wilayah Eropa. Itu juga dengan energi. Ya, energi kalau kita lihat juga di wilayah Eropa pada saat ini harga energi juga sangat tinggi, tetapi kita juga bersyukur pada saat ini ketergantungan kita, misalnya malam ini Indonesia terang, kita bisa bertatap muka melalui Zoom, melalui televisi, karena pembangkit listrik kita tidak memanfaatkan oil ataupun minyak, tetapi memanfaatkan batu bara, dan batu bara itu datang dari bumi Indonesia. Akan berbeda misalnya di negara-negara sebagian di wilayah barat, mereka memiliki ketergantungan terhadap gas untuk pemanas misalnya, ataupun bukan hanya untuk listrik, tapi juga untuk pemanas di musim dingin. Nah, harganya melonjak tinggi pada saat ini, dan itu berpengaruh terhadap living cost. Nah, artinya saya ingin mengatakan bahwa di tengah suasana global dalam perspektif ekonomi ataupun dalam perspektif konflik ya geopolitik, Indonesia relatif perekonomian nasionalnya terjaga. Yang kedua, tentu perekonomian nasional yang terjaga itu memiliki indikator-indikator. Indikatornya ya tentu kalau kita lihat secara teknokratik ya, pertumbuhan ekonomi masih terjadi sampai dengan 5%, kemudian kita tidak tentu hanya melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus melihat bagaimana kemanfaatannya kepada masyarakat secara umum. Misalnya data-data yang terkait dengan
penurunan kemiskinan itu juga terjadi pada waktu pandemi. Masa-masa puncaknya tahun 20 itu kemiskinan kita melonjak kembali kepada double digit di atas 10%. Kemudian di tahun 22 di bulan Maret secara perlahan sudah menurun kembali menjadi single digit, kurang lebih 9,7%. Begitu juga dengan pengangguran. Pengangguran juga relatif menurun dan lebih baik di masa pandemi. Nah, tentu semua itu tidak terjadi begitu saja. Itu terjadi dengan satu kerja bersama, satu proses navigasi bersama, satu kemitraan ataupun kolaborasi kerja-kerja berjamaah yang dilakukan antara pemerintah bersama dengan masyarakat dan juga tentu organisasi-organisasi sosial. Sehingga kemudian di akhir Desember yang lalu kita berani menyatakan bahwa di tahun 23 ini kita relatif lebih rileks ya dalam menghadapi suasana pandemi dibandingkan dengan tahun 2021 ataupun 22 yang lalu. Nah, kemudian yang ketiga, tentu kita menghadapi tantangan yang sifatnya juga persisten dari waktu ke waktu. Apa itu tantangannya? Tantangannya tadi seperti yang dikatakan oleh Buya Anwar Abbas adalah tantangan mengenai pelemahan perekonomian dunia. Perekonomian dunia pertumbuhannya relatif mengalami satu proses apa yang disebut dengan downside risk. Kalau di awal-awal tahun 22 yang lalu di semester pertama diproyeksikan misalnya perekonomian dunia itu bisa tumbuh sampai dengan 3%, tetapi kemudian di Januari kemarin Bank Dunia sebagai salah satu contoh mengeluarkan proyeksi bahwa perekonomian dunia itu tumbuhnya kurang dari 2%. Jadi ada pengurangan ya downside risk lebih dari 30%. Apa kemudian implikasinya bagi Indonesia? Kita tahu bahwa aktivitas perekonomian dunia ini mengalami apa yang kita sebut dengan interkoneksi. Ada impor, ada ekspor. Gitu. Nah, apabila kemudian pelemahan perekonomian dunia terjadi, pasti juga memiliki implikasi terhadap perekonomian nasional kita. Dan untuk itu memang negara, pemerintah perlu melakukan apa yang disebut dengan precautionary program ya, program-program langkah-langkah yang lebih mengedepankan aspek-aspek kehati-hatian ya, walaupun kita tahu bahwa perekonomian global berada dalam keadaan yang sedikit murung begitu, tetapi pemerintah tidak boleh murung ya, negara tidak boleh murung, harus tetap optimis dan mencari jalan yang terbaik untuk menyelamatkan perahu besar bangsa dan negara itu dengan sejumlah kebijakan-kebijakan ekonomi ya, kebijakan-kebijakan ekonomi. Nah, tentu kebijakan-kebijakan ekonomi itu dilandasi oleh sumber daya ya, baik yang terkait dengan sumber daya manusia, kemudian sumber daya kapital dalam hal ini fiskal dan moneter, maupun sumber daya lainnya yang terkait dengan ekonomi activity di sektor real. Misalnya dalam konteks fiskal ya, karena ini memang sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah, misalnya sebagai salah satu contoh, selain memang terus menyediakan bantalan ya bagi masyarakat yang tergolong mustadafin, yang tidak mampu agar memiliki kemampuan daya beli secara terus menerus begitu, itu melalui program-program bantuan sosial bagi yang sedang bersekolah diberikan terus kartu Indonesia Pintar agar kemudian tidak berhenti sekolah dan lain sebagainya, termasuk dana desa. Tapi di samping itu juga
pemerintah juga harus menavigasi aktivitas sektorial, khususnya bagi golongan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, itu bisa harus tetap jalan. Nah, tetap jalan itu caranya bagaimana? Caranya adalah memberikan akses. Aksesnya tentu bukan hanya akses pasar, tetapi juga akses permodalan. Akses pasar, salah satu contohnya adalah dengan menyediakan alokasi pengadaan barang-barang pemerintah yang minimal 30% dihasilkan oleh produk-produk dalam negeri. Akses modal itu apakah itu melalui kredit usaha rakyat yang dialokasikan pada tahun 23 ini sekitar 470 triliun, bunganya 6%, dan ini saya rasa adalah salah satu opportunity yang bisa dimanfaatkan oleh warga Muhammadiyah yang bergerak di bidang perniagaan, karena memang plafonnya dari waktu ke waktu ditingkatkan oleh pemerintah dalam rangka agar terjadi scaling up dari aktivitas usaha yang termasuk dalam golongan usaha mikro bisa menjadi kecil, yang kecil bisa menjadi menengah, menengah menjadi besar. Sehingga cita-cita kita untuk membangun Indonesia yang memiliki golongan menengah terdidik yang kuat dan banyak itu terjadi. Jadi intinya secara keseluruhan kami mengatakan bahwa dalam situasi yang dikatakan oleh Paul Krugman gitu ya. Paul Krugman itu salah satu nobelis ekonom ternama. Dia menulis di New York Times tanggal 2 Januari yang lalu. Nah, di alinea pertama dalam tulisan di New York Times itu dia menyebutkan kira-kira di tahun 2023 ini, di tahun baru 23 ini, apa yang dibawa? Gitu. Paul Krugman mengatakan dengan seluruh pengalaman dan keilmuan yang beliau miliki, yang saya tahu adalah ketidaktahuan. Yang saya tidak tahu juga adalah ketidaktahuan. Jadi memang suasana uncertainty itu terjadi, tetapi kita sebagai manusia, sebagai bangsa seperti yang diamanatkan oleh Buya Anwar tadi, terus berikhtiar, terus melakukan proses navigasi agar kemudian kapal kebangsaan Indonesia ini bisa terus tumbuh perekonomiannya, kemudian problematika ketidakadilan sosial juga bisa diselesaikan, ketimpangan pendapatan bisa semakin dipersempit dengan berbagai macam program yang dilakukan oleh pemerintah melalui capital reform, misalnya sebagai salah satu contoh. Capital reform tadi itu bisa akses reform, bisa aset reform. Nah, aset reform tadi yang kami berikan tadi contohnya itu adalah mengenai KUR, kredit usaha rakyat yang bunga 6%. Itu bagian daripada apa yang disebut dengan akses reform. Akses reform juga bisa terkait dengan pasar yang disediakan oleh negara ataupun pemerintah. Pemerintah dalam ini pemerintah nasional maupun pemerintah di daerah, karena pada prinsipnya government itu adalah big buyer ketika suasana ada dalam keadaan krisis. Tetapi pada sisi lain juga negara juga melakukan apa yang disebut dengan aset reform. Aset reform itu salah satunya melalui reforma agraria, redistribusi lahan yang gencar pada saat ini dilakukan, kemudian dan itu diimplementasikan dalam program-program lahan dibagikan, kemudian dibangun aktivitas ekonomi untuk perhutanan sosial dan lain sebagainya. Nah, saya rasa mungkin double track strategi mengangkat ataupun menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil, sekaligus kemudian menghadirkan keadilan sosial serta keadilan ekonomi, itu merupakan bagian ya dari kerja-kerja dari pemerintah dan kita di warga Muhammadiyah di tahun 23 ini dan masa-masa yang akan datang. Mungkin gitu Mbak Erni sebagai pemantik diskusi dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.